Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Bengkel Kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Saat ini tengah berlangsung pameran lukisan Ekspresi 12 yang diikuti oleh 12 pelukis dari kota Surabaya dan Sidoarjo. Pameran ini sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan dan akan berakhir nanti pada tanggal tanggal 2 Februari. Nah, sekarang saya akan mencoba mengamati karya salah satu peserta, yaitu karya Mas Lutfi Sakato. Nah, beliau ini tinggal di Sidoarjo. Sudah sering berpameran di berbagai kota di Indonesia. Nah, saya dengar katanya Mas Lutfi ini sedang bereksperimen dengan yang disebut mixed media. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan mixed media itu ya. Ini hasilnya. Nanti teman-teman akan bisa mendapat penjelasan apa sih mixed media itu dari yang bersangkutan. Nah, ini juga salah satu karya Mas Lutfi Sakato. Nah, ini juga karya Mas Lutfi Sakato. Nah, kalau ini eksperimen yang agak naifisme mungkin ya, ini termasuk naifisme mungkin naifisme. Nah, nanti sebentar lagi teman-teman akan menerima penjelasan dari Mas Lutfi Sakato. Selamat malam Mas Lutfi. Nah, ini karya beliau ini. Mas Lutfi, ini mau dijelaskan apa ya dimaksud dengan mixed media dalam konteks lukisan Mas Lutfi ini. Nah, mungkin penonton channel saya pengen tahu ini. Ya, intinya selamat siang, selamat malam ya teman-teman semua. Saya mencoba menggabungkan berbagai medium ya, teknik. Mungkin di sini ada akrilik yang cenderung basicnya air, terus ada mix drawingnya arsiran ya, pakai pulpen yang setelah didasari dengan cat akrilik tadi yang sifatnya encer kayak cat air ya. Kemudian mungkin saya finishing setelah kering pakai cat minyak. Itu saya gabungkan semuanya itu. Ya, ini saya mau coba pakai arsian pulpen. Nah, saya mixnya apa tadi? Mix yang dimaksud dengan mix campuran apa? Selain cat minyak apa akrilik? Awalnya saya pakai akrilik ya untuk dasaran setiap karya saya itu. Dulu sih saya cat minyak total murni dulu. Setelah itu saya coba pakai medium akrilik, mungkin dengan cara yang ngeblur encer kayak cat air. Nah, habis itu bisa diterpa ulang. Tapi ada fase-fase itu yang nggak semua finishing akrilik, tapi coba saya arsir drawing pensil warna atau pulpen, atau bahkan spidol dengan tutul-tutul kayak pentil sedikit. Sebetulnya apa yang enggak ada Mas Lutfi capai dengan upaya
mix media ini? Apa yang tidak dicapai apa? Ya pertama sih mencoba ya untuk sesuatu yang mungkin bukan kalau baru sih beda atau coba yang enggak biasa konteksnya gitu ya. Biasanya kan pakai cat minyak atau akrilik kaca atau awal itu sketch drawing. Ini saya coba masukkan semua. Yang kedua ada apa ya, capaian mungkin kepuasan yang beda di situ, dan ada tantangan yang nggak mudah. Bagaimana menjadi artistiknya lebih enak, indah, dan mungkin bisa lebih bermakna. Nah, ini mau tanya ini ya, mungkin ada hubungannya dengan perjalanan karir Mas Lutfi sebagai seorang pelukis. Betulnya sejak kapan sih Mas Lutfi ini mulai melukis? Saya itu mulai 94 itu sudah pameran pertama di Krian, ya. 9. Terus latar belakang pendidikan seni rupa? Terakhir saya di Akademi Seni Rupa STKW, Lula Dikta. Oh, STKW ya? Ya. Oh, pernah di STKW juga? Ya, sempat. Jurusan seni rupa ya? Seni rupa saya ambil yang murni, seni lukis ya. Oh, iya. Ya, situ sih diajarkan patung apa. Tapi perjalanan saya itu terjadi terbalik flashback. Sehingga saya duluan itu dari seni jalanan ya. Habis melukis potret di jalanan, di pameran, di hotel-hotel, mall-mall itu, sampai saya di Ancol, ikut pasar seni, ke Bali, kemana. Baru bertemu dengan teman-teman yang mungkin notabene akademik, baik dari ISI atau ITB, sering baca buku. Akhirnya ada desakan untuk ingin studi, jadi ingin tahu apa sih isinya pendidikan seni itu. Jadi tidak hanya sekedar bisa, tapi ingin tahu latar belakang. Nah, terutama memang gesekan semakin atas itu semakin keras di medan seni itu. Tidak hanya sekedar menggambar cantik atau mirip, tapi lebih diutamakan ke konsep, gagasan, pemikiran, dan segala macam. Tidak hanya menemukan karakter, teknik, dan gaya, tapi bisa lebih dari itu. Iya. Nah, itu yang saya tangkap selama ini. Iya. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, ini di sebelah saya ini hadir Mas Majid Miunyir. Ini salah seorang pelukis yang sering berpameran di kota Surabaya. Nah, ini mau saya minta pendapat gimana ini tentang Mas Mas Majid. Nah, tadi mungkin Mas Majid mendengar ya percakapan saya dengan Mas Lutfi Sakato. Nah, ini Mas Majid sebagai seorang pelaku seni, sebagai seorang pelukis realis naturalis, yang juga seorang pecinta budaya tradisi. Saya ingin meminta komentar Mas Majid tentang sosok yang bernama Lutfi Sakato itu. Monggo Mas. Ya. Mas Lutfi Sakato ini, kalau menurut saya, secara teknis garis dan warnanya sangat luar biasa sekali. Jadi, dan yang lebih menarik buat saya, Mas Lutfi Sakato ini mengangkat tema-tema kearifan lokal, tema-tema budaya gitu. Seperti mengangkat remo, ini juga seni reog yang kebenaran saya juga pelaku seni reog gitu loh. Jadi saya lebih tertarik di kearifan lokal ini. Beliau mengangkat tema-tema ini. Iya. Ini harapan Mas
Majid terhadap Mas Lutfi ini sahabatnya juga kan ya? Iya, iya. Ya, benar, gimana harapan Mas Majid terhadap Mas Lutfi Sakato ini? iya. Ya, kebenaran ini Mas Lutfi Sakato ini kayaknya sependapat sama saya. Jadi saya juga mengangkat tema-tema kearifan lokal. Jadi kayaknya saling melengkapi di sini. Ya, ya. Gitu loh, jadi. Menarik. Iya, menarik sekali. Ya, harapan saya sih semoga Mas Lutfi bisa terus mengembangkan kearifan lokal, terutama budaya ini. Oh ya. Terima kasih Mas Ya, Majid. Sama-sama. Demikianlah teman-teman perbincangan saya dengan Mas Majid Miunyir, seorang pelukis realis naturalis, seorang pelaku budaya tradisi, terutama reok. Nah, ini menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Majid bahwa semoga Mas Lutfi juga bisa terus mengembangkan seni tradisi melalui implementasi ekspresi lukisan-lukisannya. Nah, Mas Lutfi, Ya. ini sebelum saya tutup bincang-bincang kita petang ini, mungkin Mas Lutfi ada harapan, ada pesan-pesan terhadap channel penonton channel saya, terutama para pecinta seninya, pecinta seni rupa. Monggo. Harapan saya seni budaya tetap berkembang, dihargai, disupport, juga senimannya yang melestarikannya itu termotivasi dan semangat terus berkarya dan berkarya, berguna untuk nusa dan bangsa dan dunia. Ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.